dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah.
selama-lamanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Kaulah Allah yang dahsyat dan Allah yang ajaib. Kaulah Allah sumber kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberikan sukacita bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dialah sumber kekuatan kita, amin. Mari kita bersyukur bagi Dia. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota Betlekku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang
agar nyata bahwa kami anak Allah. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau sumber kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan yang sungguh. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan kesetiaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
forever. Amen. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Mari kita belajar mengenai iman yang besar dari perempuan Kanaan yang percaya. Kita baca Markus 7. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Saya bacakan dari Markus 7 ayat 24 mulai ya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa. Di mana Tuhan Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Ada seorang perwira Romawi yang juga anaknya hambanya sakit ya. Bawahannya sakit. Tuhan juga enggak perlu datang untuk tumpang tangan, tapi hanya berkata sepatah kata saja dan dari jarak jauh. Ya. Anak yang sakit atau hamba yang sakit tidak bersama-samanya, tapi Yesus menyembuhkan. Ada juga satu peristiwa di mana Kristus juga menyembuhkannya, yaitu pegawai istana. Ada 3 orang yang disembuhkan dari jarak jauh. Saudara-saudaraku, Yesus mempunyai kuasa kesembuhan. Begitu juga saudara dan saya, kita sudah diberi kuasa di mana Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya. Amin, saudara-saudara. Nah, kita belajar mengenai iman seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan ini bukan bangsa Yahudi. Perempuan ini orang Yunani, ya, Tirus dan Sidon, di situ banyak orang Yunani. Dan saudara-saudara, perempuan ini, orang-orang Yunani itu perempuan-perempuannya cantik-cantik dan keren-keren. Tetapi perempuan ini merendahkan dirinya sebegitu rupa. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa ia mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Saudara, orang Yunani terkenal dengan keanggunannya. Kalau berteriak-teriak itu rasanya bukan bukan perilakunya seperti itu. Tetapi bagaimana seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya mau merendahkan dirinya sedemikian rupa, mengejar Tuhan Yesus, ya, mengikuti dia sambil berteriak-teriak, bahkan murid-muridnya merasa terganggu. Saudara-saudaraku, begitu juga saat itu Tuhan Yesus kayaknya enggak merespon dengan baik. Karena beliau mengatakan perempuan Siro-Fenisia ini seperti anjing kan. Tidak patut memberikan roti yang buat anak-anak. Anak-anak ini sebagai orang Yahudi ya,
digambarkan bahwa anak-anak ini adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi menganggap dirinya adalah anak-anak Allah. Jadi ini satu contoh yang sangat ekstrim. Yang satu anak-anak Allah, yang satu anjing, saudaraku. Tapi Yesus memperhalus kata anjing itu dengan kunarion, ya. Bahasa Yunani kunarion. Yaitu apa? Anjing yang di rumah, anjing yang dimiliki dan disayangi, bukan anjing yang diliar-liar yang enggak ada pemiliknya itu. Anjing berkeliaran di luaran rumah, tapi ini binatang peliharaan yang disayangi, saudara-saudara. Masih lumayan, enggak kasar-kasar amat gitu, saudara-saudara. Tetapi hal ini juga bagi seorang wanita, apalagi dari bangsa Yunani, saudaraku, halusan istilahnya. Oh, sangat merendahkan sekali. Tetapi ibu ini luar biasa. Demi kasihnya kepada anaknya, demi cintanya kepada anaknya, maka ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan berkata, ya tapi anjing itu makan remah-remah yang rontok, yang jatuh dari meja tuannya. Kalau saudara punya anjing di rumah, anjing peliharaan tentunya kalau saudara makan di meja makan, dia pasti duduk loh di sebelah. Saya punya anjing juga ya. Kalau saya menoleh, melihat matanya, itu enggak tega. Ya, bukan hanya remah-remah yang saya kasih, mungkin yang saya mau gigit ini saya kasih. Karena melihat matanya yang begitu melas, saudara-saudara. Ya. Tuhan Yesus saat itu ketika mendengar bahwa perempuan ini ngomong, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata-kata ini mencerminkan iman yang besar. Dan karena itu oleh Tuhan Yesus anak itu disembuhkan. Amin, saudara-saudara. Saat itu juga ketika saudara mempunyai iman yang besar, saat itu juga bisa terjadi mujizat di dalam permasalahan saudara. Bagaimana kita bisa mempunyai iman sebesar itu? Pertanyaannya adalah di situ. Apa dulu artinya iman? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, ayo kita baca. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tadi lagu mengatakan bahwa ada kuasa. Ya. Hidup kita ini bukan karena ditentukan oleh kata orang, tetapi ditentukan oleh kata Tuhan. Amin. Hidup kita ini kalau melihat hidup kita yang sekarang, mungkin kita bisa loyo. Mungkin kita bisa putus asa. Misalnya sakit, sakit yang dokter mungkin tidak bisa menyembuhkan. Suruh pulang aja, tidak ada harapan. Kalau kita melihat rekening-rekening di bank, itu saldonya merah alias minus, saudara-saudara ya. Dulu waktu saya bekerja, selalu bos tuh tanya sama keuangan, biru apa merah? Itu saudara ngerti enggak? Mungkin saudara, posisi biru, posisi merah maksudnya. Enggak saudara, kalau biru itu saldonya plus, jadi punya uang lah gitu. Tapi kalau merah itu minus, artinya apa? Punya utang ya. Punya utang itu lampu merah gitu saudara-saudara, mandek, berhenti, enggak bisa kulaan lagi, enggak bisa berbuat apa-apa kalau enggak ada duit saudara-saudara. Mungkin kita melihat secara mata jasmani itu demikian. Melihat anak kita, masa bisa ini meneruskan kuliah sebab uang enggak ada, anaknya juga enggak terlalu pintar, saudara-saudara. Tetapi ayat firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa hidup
kita ini bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Miliki iman percaya dan perkatakan itu. Pasti ada kuasa yang terjadi. Walaupun bankku merah, walaupun keuanganku merah, tetapi saya percaya, saya pasti bisa membirukan keuangan saya ini bersama Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Walaupun anak saya biasa-biasa saja, tetapi ketika ia ingin ke sekolah yang favorit, ketika ia ingin masa depannya tercapai cita-citanya, saya percaya itu akan terjadi dan pasti terjadi. Walaupun tuh dokter ngomong penyakit ini tidak ada obatnya. Saya digitukan loh saudara, anak saya waktu sakit usia berapa ya, 3 bulan. Dokter syaraf yang di Jakarta saya ke sana, anak saya kena meningitis, saudara-saudara, radang selaput otak. Dokter ngomong, di dunia ini ilmu pengetahuan belum sampai situ. Jadi ibu jangan pergi kemana-mana nanti uangmu habis, percuma saja. Sebab ilmu pengetahuan belum sampai situ. Belum sampai ngobati otak itu loh saudara. Otak kalau ngeheng belum bisa disambung saudara, maksudnya itu begitu. Oh gitu ya, ibu sekarang ini memelihara anakmu ini sudah betul, ke dokter-dokter di Surabaya sudah betul, dan pengobatannya sudah betul, ibu hanya perlu merawat dengan kasih. Loh, ini dikatakan oleh dokter yang bukan orang percaya. Tetapi bagaimana orang dunia juga bisa berkata, ya hidup ini saya bilang oke, akhirnya anak saya panjang usia, mestinya cuma 7 tahun. Tapi 3 kali lipat dikasih, sampai 21 tahun baru pulang ke surga. Saudara, hidup kita ini bukan karena melihat, kalau kita melihat, gak mungkin ini umurnya panjang ya, hanya beberapa saat saja. Tetapi kalau kita percaya bahwa firman itu sanggup mengubahkan hidup kita, maka terjadilah. Yang tidak mungkin terjadi itu pasti terjadi. Amin. Yang kedua, bagaimana mempunyai iman sebesar itu? Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah karunia Allah yang dikerjakan dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita. Hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi dipandu oleh Roh Kudus. Kita bisa mengatakan itu. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kita harus baca itu firman. Ya, kita harus baca itu firman. Kalau saudara pengen mujizat terjadi, pengen terobosan ekonomi terjadi, pengen kesembuhan ilahi itu terjadi, saudara harus baca itu firman. Saya suka karena di gereja ini ada terbitan sebulan baca firman. Ada panduannya sampai Desember saudara, jangan khawatir. Pasti lunas saudara-saudara ya. Satu Alkitab itu pasti lunas. Jangan lewatkan itu. Kalau kelewatkan ya dibaca di ropel saudara-saudara. Tapi itu firman itu yang akan memberi kekuatan padamu. Imanmu akan tetap teguh. Yang kedua yaitu berdoa agar imanmu ini bertumbuh. Minta pertumbuhan dari Tuhan. Karena Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ada orang yang memberitakan firman seperti saya saat ini. Ya. Tetapi ketika saudara tangkap itu firman, Tuhan akan menumbuhkan di hatimu kebenaran daripada firman itu saudara-saudara. Sebab Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara pasti kepengen hidup berkenan kepada Allah. Amin. Kalau orang hidup berkenan kepada Allah, maka perkenanan Allah itu turun. Apa saja yang kamu minta dan doakan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Cepat atau lambat. Jadi ayo hidup berkenan. Hidup berkenan itu yaitu apa? Imanmu bertumbuh. Kita punya tema 1 tahun berbuah bagi Allah. Kalau enggak bertumbuh bagaimana bisa berbuah? Saya punya tanaman yang enggak saya urus ya.
ya tetap aja. Dia nggak pernah ngapain-ngapain. Untung-untung nggak mati itu loh saudara. Tapi tetap kerdil. Tetapi ketika tanaman itu saya perhatikan, dipupuk, dirawat, digunting, dahan-dahan yang kering digunting, banyak apa itu, kemade, benalu, itu dipangkas saudara. Maka next year, tahun depannya pasti berbuah. Tapi kalau didiamkan, ya enggak berbuah. Ya. Saya punya pohon mangga, saya tanam di depan, di boulevard depan. Karena di dalam rumah, halaman belakang sudah enggak mungkin. Tapi ini pohon kok enggak pernah berbuah ya. Dulu pernah saya kasih obat, jadi di force, ditekan supaya berbuah. Tukang kebun saya bilang gini, saya bisa membuat dia berbuah. Ya coba. Nanti kalau sudah berbuah baru dibayar. Oke, fair, cukup fair. Saya disuruh beli ini, beli itu, beli obat-obatannya. Sungguhan saudaraku, ketika dia melaksanakannya, bunganya lebih banyak daripada daunnya, itu pohon mangga. Saya seneng ya. Tetapi ketika buah itu mulai muncul, lalat yang datang gede-gede banget. Wah, ini kok aneh gini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara ini merisaukan hati ya. Ini lalat sama buah kok banyak lalatnya. Akhirnya diberi obat lalat. Lengket-lengket gak karuan. Aduh, ini juga pusing juga ya. Akhirnya memang pohon itu berbuah gede-gede, tapi gak bisa mateng. Aneh ya, gak mateng-mateng. Karena apa itu? Di force, ditekan. Karena apa? Bukan dari natur, saudara-saudara. Diberi obat-obatan. Dan ketika saya makan, saya rasakan rasanya ndak ngalor, ndak ngedul. Artinya apa? Tanpa rasa. Mana enak makan buah tanpa rasa? Kalau diperam pun ndak iso mateng. Ini akibat perbuatan rekayasa manusia. Ya saya nggak tahu lah karena ndak dicek di laboratorium ya toh. Tukang kebun biasa saudara-saudara. Akhirnya pohon itu dulu di halaman belakang saya buang ke depan. Saya buang ke depan. Hidup saudaraku. Tapi enggak pernah berbuah. Enggak pernah berbunga. Suatu hari saya katakan, "Mbok yo kamu ini loh berbuah opo. Saya siram, saya rawat di depan jalan. Mbok mau sok ngisin-ngisin no tetangga. Kamu itu berbuah, jangan bikin malu saya yang nanem. Sama tetangga-tetangga ini Bu Evi nanem kok gak berbuah." Ingat kuasa perkataan. Akhirnya dia berbuah saudaraku ya. Saya siram, saya kasih pupuk, akhirnya berbuah juga. Tapi natur, enggak saya force, enggak saya kasih pupuk berlebihan, enggak, natur saja. Akhirnya berbuah dan lumayan bisa dinikmati. Hidup kita juga seperti itu. Kalau kita mau berbuah, kita harus berdoa, jangan minta instan. Amin. Natur saja. Amin. Kalau cepat Tuhan yang memberi percepatan. Bukan saudara yang mempercepat sendiri ya saudara. Tetapi biarlah itu natur Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang ketiga, bertindaklah. Perbuatan kita akan menyatakan besarnya iman kita. Perempuan Siro-Venesia ini bersikukuh. Ya, anjing itu makan remah-remah, anjing itu tetap dapat bagian. Meskipun Tuhan Yesus seolah-olah berkata, aku ini hanya diutus kepada orang Israel, dia orang Yunani, di luar orang Israel, dia ngomong, loh aku pun juga bisa dapat berkat daripada Tuhan. Luar biasa, jadi dia tetap tekun menunggu. Sampai Tuhan ngomong, aduh besar imanmu ibu, anakmu sudah sembuh. Baru dia pulang. Saudara kita kalau berdoa, jangan cuma weng, sudah ya. Besok berdoa lagi, malas ah. Tapi kita harus sungguh-sungguh tetap berdoa. 1 Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Nah, itu ayat hafalan yang paling pendek, paling saya sukai. Tetaplah berdoa.
doa. Saudaraku, kita harus bertindak. Yang ketiga, perbuatan kita akan menyatakan besarnya iman kita. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Selain kita berdoa, selain kita baca firman, kita harus melakukan. Amin saudara-saudara. Melakukan apa? Ya firman itu. Sebab apa? Tanpa diperbuat itu ya mati saudara-saudara. Banyak orang-orang Kristen salah. Berdoa minta kerjaan, tapi tetap tinggal di kamar. Tidak pergi berjalan bikin surat lamaran memasuki pabrik-pabrik atau kantor-kantor. Tidak ada tindakan saudara-saudara. Bagaimana mungkin bisa terjadi iman tanpa perbuatan itu mati saudara-saudara. Atau berbuat tanpa iman, ya bolak-balik itu mati saudara. Tidak ada suatu hasil saudara-saudara. Jadi yang terakhir yaitu bagaimana iman bisa mendatangkan mujizat. Seperti perempuan Siro-Venesia ini punya iman yang besar. Akhirnya mujizat itu diterima. Siapa di sini pagi ini pengen mujizat? Ya semua pengen. Tapi saya harapkan saudara hadir di sini cari Tuhan, bukan cari mujizat. Amin. Mujizat itu hasil daripada saudara tiap hari datang kemari. Kedatanganmu pasti tidak sia-sia saudara. Pasti yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kuncinya hanya ketekunan dan kerendahan hati. Kalau saudara tekun datang kemari tiap hari. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Terus miliki kerendahan hati. Mungkin ada orang yang mengejek saudara. Buat apa? Tiap hari bangun. Apa yang kamu dapatkan? Buat apa? Tiap hari kamu duduk di gereja. Manas-manasi bangku gereja. Tapi kamu dapat apa? Loh, saudara, kita di sini tidak untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita memberikan sesuatu. Amin. Kita memberi penyembahan kepada Tuhan. Kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan balasannya apa? Ya Tuhan pasti memberi saudara-saudara. Seperti perempuan Kanaan ini teriak-teriak, Tuhan tolonglah anak saya, Tuhan tolonglah anak saya, Tuhan tolonglah anak saya. Jika saudara berseru, bertalu-talu, hati Tuhan pasti tergerak. Amin saudara-saudara. Ada doa yang tak putus-putusnya, seperti seorang janda menghadapi hakim yang lalim. Tiap pagi dia datang ke rumah hakim itu dan berseru, Pak Hakim tolong saya. Pak Hakim tolong saya. Akhirnya Pak Hakim ngomong ini enggak enak-enaknya orang hidup. Benar enggak? Kalau saudara tiap hari didatangi orang yang minta tolong, pasti saudara akan menolong. Cepat atau lambat akan menolong. Maka dari itu ayo punya ketekunan dan kerendahan hati. Perempuan Kanaan ini enggak marah-marah loh saudara. Loh kok saya disamakan dengan anjing? Emang saya ini siapa? Masa anjing? Masa Tuhan ngomong seperti itu? Tetapi enggak. Dia malah berkata, walaupun aku ini anjing, enggak masalah. Anjing itu loh tetap dapat bagian, kerepelan, remah-remah, sisa-sisa dari anak-anak. Saudara mau enggak dikasih makan sisa-sisa? Emang siapa aku ini anjing tah? Orang Farisi ngomong begitu, siapa aku ini anjing tah? Saudara, enggak masalah. Saudara dihina orang, saudara direndahkan orang, enggak masalah. Yang penting Tuhan bersama saudara. Amin saudara-saudara. Mungkin dalam pekerjaan kau dihina, pekerjaan apa ini? Kok seperti ini? Mungkin sekolah, enggak berpendidikan. Masa bisa? Untuk melayani Tuhan dan sebagainya, dinista, dihina, dipinggirkan. Tetapi selama mata Tuhan ada pada saudara, selama kita punya iman kepada Tuhan, selama hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya, maka mujizat itu pasti terjadi. Yang sakit pasti sembuh. Amin saudara-saudara. Walaupun anak saya tidak bisa berjalan.
tidak bisa ngomong, tetapi ia tidak pernah sakit. Ia bertahan, di dalam kelemahannya dia bertahan. Saya menganggap anak saya adalah partner saya. Anak saya adalah guru saya, di dalam saya mencari Tuhan. Di dalam saya melatih otot rohani saya, di mana saya tetap berharap kepada Tuhan. 21 tahun itu bukan waktu yang pendek. Saya enggak menyombongkan diri, oh aku sudah tahan. Enggak, saya tetap orang yang lemah. Saya tetap harus rendah hati sama Tuhan. Kalau saya melihat itu, saya ngomong sama Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk saya bisa mengasihi anak saya sedemikian lamanya. Terima kasih Tuhan sudah kasih anak saya itu untuk menempa iman saya. Saya tidak berpaling kepada Tuhan. Karena di situ saya melihat mujizat demi mujizat dinyatakan. Di mana saya boleh bertekun di dalam doa. Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya bilang terima kasih. Sebab Tuhan sudah kasih bagian saya. Apapun keputusan Tuhan saya terima. Saya enggak marah-marah sama Tuhan. Mungkin saya dianggap anjing, orang berdosa yang enggak layak, enggak apa-apa. Tapi saya sudah mencicipi remah-remah daripada roti yang seharusnya untuk orang-orang lain. Saudara, mari miliki iman yang luar biasa. Seperti perempuan Siro-Fenisia. Pagi ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan tetap katakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan kalau engkau pulang, engkau mendapati jawaban. Amin. Kalau yang sakit, punya keluarga yang sakit di rumah, dia pasti sembuh. Amin. Kalau kekurangan, maka Tuhan pasti beri kelimpahan. Kalau ada masalah, saudara pulang, saudara dapat jawaban. Amin. Itulah bukti iman saudara dan saya. Mari beriman yang baik, jangan putus asa. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang masyana kayara lamasik. Kita karamasyikara lamara. Musik saja dengan lembut. Sikara labala balabara syara lalabar. Sikara lawa Tuhan, Tuhan. Kami boleh merenungkan pagi ini tentang iman seorang ibu. Seorang ibu yang lemah karena anaknya menderita sakit, dirasuk oleh roh jahat. Tuhan, betapa Engkau sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Di mana Engkau memberikan penyembuhan jarak jauh. Mungkin pagi ini kami punya keluarga yang sakit di rumah, yang jauh di kota lain kami tidak bisa membesuk, kami tidak bisa tumpang tangan. Tetapi kami percaya ketika Engkau berkata, oleh bilur-bilur Yesus, maka Engkau telah sembuh. Kami percaya orang-orang yang kami kasihi, yang sakit pada hari ini, mereka semua telah sembuh. Dan bila pun kami yang sakit, kami juga sudah disembuhkan. Sakit badan, sakit ekonomi, sakit ada masalah-masalah, kami percaya kami sudah menerima kesembuhan. Mari angkat kedua belah tangan dan menerima berkat Tuhan. Sikarala bakata karama sikarala. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.